Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waiki Story. Ini adalah channel edukasi Lobermania Indonesia. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Di channel ini saya membahas seluk-beluk dunia lovebird, mulai dari perawatan dasar harian sampai dengan settingan lomba. Insya Allah semua saya kemas dengan cara yang masuk logika. Oke, sesuai judul, saya ingin membahas hal ringan seputar mental dan durasi pada lovebird. Ini dikarenakan akhir-akhir ini banyak yang share ke saya perawatan lovebird bahan, dan yang banyak terjadi itu hampir semua pingin lovebird mereka itu durasinya panjang dan mentalnya keren. Nah sayangnya mereka sendiri itu nggak tahu potensi lovebirdnya itu seperti apa. Nah seperti apa lengkapnya, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Mari kita mulai sharingnya. Perlu disepakati bersama dulu tentang beberapa hal yang wajib kalian ketahui. Saya rangkum bentar ya, berdasarkan banyaknya pertanyaan yang sama yang ditanyakan ke saya. Pertanyaan yang pertama biasanya yang paling banyak ditanyakan adalah bisa nggak sih lovebird yang bukan terah itu bisa ngekek panjang? Nah sebenarnya kalau kalian itu ikut grup lovebird di Facebook, maka pertanyaan seperti ini juga akan banyak bermunculan. Nah saya berikan pendapat saya ya, bahwa di sini penyebutannya itu kurang lengkap. Terah itu kan keturunan, jadi bukan patokan terah itu berarti bagus dan non terah itu jelek. Jadi untuk selanjutnya jangan dikira terah itu berarti bagus ya, karena kurang tepat itu menurut saya. Lain kali kalau bertanya dimanapun harus paham dulu nih yang ditanyakan itu apa. Jadi nanti ketika ada yang memberi jawaban itu juga masuk atau tepat jawabannya. Baik, mungkin maksudnya di sini itu terah ngekek panjang ya. Lovebird terah ngekek panjang itu nggak semuanya anakannya juga fix ngekek panjang semua. Yang biasa-biasa aja itu juga banyak, dan yang zong itu juga banyak. Begitu juga dengan sebaliknya, lovebird dengan terah yang kita sendiri nggak tahu kejelasannya itu juga nggak menutup kemungkinan bahwa bakal ngeluarin anakan dengan durasi yang istimewa. Jadi jangan hanya karena pelihara terah yang nggak kalian ketahui kejelasannya, kalian jadi nggak semangat ya. Ingat ini baik-baik, semua itu memiliki kemungkinan yang sama jika kita melakukan usaha yang sama. Lanjut ke pertanyaan yang sering diajukan kedua, apakah bakat itu mempengaruhi performa lovebird? Bagi saya sih bakat itu hanya modal awal aja. Jadi kalau nggak diasah juga sama aja bakalan kalah dengan yang sering dilatih. Dan lagi bakat di sini tuh agak abu-abu ya, artinya nggak semua gampang terlihat. Lalu pertanyaan yang sering ditanyakan ketiga adalah lovebird konslet itu bisa dicetak nggak sih? Ini pertanyaan yang bikin saya harus hati-hati dalam menjawab ya, karena begitu nyerempet kata konslet itu banyak yang sensitif di sana. Sebelumnya mohon maaf ya jika nanti ada yang kurang berkenan dengan pendapat saya. Menurut saya sampai dengan saat ini tuh belum ada satupun cara yang fix bikin semua lovebird jadi konslet. Sekali lagi, menurut saya sampai dengan saat ini tuh belum ada satupun cara yang fix bikin semua lovebird jadi konslet. Nah yang ada adalah beberapa metode pengeluaran emosi dan birahi yang seimbang. Silakan jika kalian kurang sependapat, di channel ini tuh bebas aja berpendapat. Kenapa saya bilang nggak ada yang fix? Karena tiap lovebird konslet itu caranya berbeda-beda, tahapannya juga berbeda-beda, dan hasilnya itu juga berbeda-beda. Satu-satunya yang sama itu adalah polanya. Polanya seperti apa? Pada tahap awal biasanya akan dilakukan tahapan penggacoran. Setelah tahap penggacoran, selanjutnya ke tahap pelatihan mental. Nah, di pelatihan mental ini latihannya cukup panjang karena selain harus gacor di rumah, juga harus gacor di lapangan. Ini selain makan waktu, juga makan isi dompet ya. Jangan dikira pemilik lovebird jos itu nggak pernah zong loh. Justru mereka bisa punya lovebird konslet itu karena mental om-om itu bener-bener tahan banting. Ketahanan stresnya juga nggak perlu diragukan lagi ya. Lah kalau kita baru zong sekali dua kali dah stres ya ambiar om. Banyak lovebird konslet itu muncul dari banyak latihan mental di gantangan, dan beberapa muncul karena faktor emosi dengan sendirinya. Ingat ya, emosi itu nggak cuma soal marah aja. Nah kalian boleh cek deh, dan saya rasa pasti klop kok apa yang saya bilang ini, bahwa enggak semua lovebird itu ketika diberikan rawatan yang sama maka hasilnya juga akan sama. Saya rasa kurang tepat memberikan rawatan yang sama dengan kondisi lovebird yang berbeda. Maksudnya gini om, anggaplah om dapat satu settingan nih ya. Nah di om A, anggap aja ini biar gampang nyebutnya om A ya. Dia menggunakan lovebird bahan lapangan. Artinya lovebird tinggal poles, entah karena performanya itu belum maksimal atau tinggal keluarin beberapa poin untuk melengkapi karakter konsletnya. Dan di om B, ini sebutan untuk kita ya, om B ini menerapkan di lovebird bahan ombyokan. Sampai di sini perbedaannya kelihatan banget gak nih? Antara lovebird bahan yang notabene mental dah ada dan paling enggak udah gacor,
dengan low berbahan, dimana kedua skill tadi belum tentu udah muncul. Maka apa yang akan terjadi? Tentu aja nggak bakal efektif itu settingannya. Settingannya sih emang bener di Om A, tapi salah diterapin di lowbirdnya Om B, gitu ya. Jadi bisa aja hasilnya sama jika Om B ini memberikan settingan itu ke lowbird dengan kondisi yang mendekati sama dengan lowbird milik Om A. Jadi pahamlah ya kenapa saya beralasan nggak ada settingan yang fix untuk lowbird konslet itu. Karena kalau sampai ada yang fix, tentu aja semua lowbird itu dikasih settingan itu jadi konslet dong, ya nggak? Semua settingan itu butuh improvisasi, tambah sana tambah sini, kurangi sana kurangi sini. Kerennya om-om yang bisa punya lowbird konslet itu adalah mereka itu tahu kondisi lowbird pada saat itu. Jadi itu lowbirdnya ada di tahapan mana dan harus dirawat dengan bagaimana itu mereka paham. Jadi mereka tahu alasannya kenapa melakukan sesuatu, bukan mereka melakukan sesuatu tanpa tahu dasarnya kenapa. Apalagi parahnya hanya ikut-ikutan tanpa tahu kondisi lowbird sendiri. Oke, kita bahas soal bakat tadi ya, dimana saya tadi bilang ini bukan yang utama karena yang utama itu perawatan atau pelatihan. Nah, apa jadinya jika bakat itu kita asah terus dengan tepat? Hasilnya adalah perkembangan performa lowbird itu cenderung lebih cepat dibandingkan biasanya. Di judul saya menuliskan durasi dan mental, itu adalah dua bakat alami lowbird yang kadang hanya muncul salah satu, kadang muncul keduanya, dan kadang nggak ada yang muncul sama sekali. Nah, di video ini saya mengajak kalian untuk menganalisis lebih jauh soal mental dan durasi tadi dengan harapan ini akan bisa menjadi tolak ukur jenis rawatan yang akan kita pilih. Oke, kita mulai dengan lowbird yang memiliki bakat mental ya. Biasanya lowbird ini tuh respon dengar dan respon lihat terhadap lowbird lain itu sangat bagus. Hanya saja ngekeknya itu receh pada awalnya. Tipe ini nggak cocok di master dengan MP3 menurut saya. Beberapa kali pengamatan saya, performa terbaiknya itu akan muncul ketika dia itu rajin bertemu dengan lowbird yang berbeda-beda terus. Jadi saran saya terus aja latih mentalnya, dan soal durasi tenang aja, tetap ada kemungkinan durasinya itu bertambah jika dia di track dengan lowbird durasi juga. Hanya saja nggak semua lowbird durasi bisa ngajarin dia cara ngekek panjang ya. Menurut saya hanya lowbird dengan karakter vokal yang sama yang akan lebih efektif membuat dia itu belajar cara ngekek panjang. Lalu selanjutnya adalah durasi. Saya kok jadi ingat beberapa pertanyaan pernah diberikan ke saya. Gimana cara bikin lowbird ngekek? Lah dari sononya kan lowbird emang ngekek ya om. Kalau ngalas itu pleci namanya. Dan nggak semua lowbird juga bisa ngekek panjang menurut saya. Sayangnya nggak ada patokan pasti tipe lowbird yang seperti apa yang emang bener-bener nggak bisa ngekek panjang. Ini jadi angin segar ya, artinya adalah semua lowbird itu tetap berkemungkinan durasi ngekeknya itu bisa molor terus, entah dengan latihan ataupun faktor psikis. Pernah ngeliat nggak nih lowbird yang nggak dirawat sama sekali, hanya dikasih makan minum doang itu bisa ngekek panjang, sedangkan kita rawat mati-matian ngekeknya segitu-gitu aja. Banyak banget kan nih kasusnya seperti itu. Jadi bermodal dua itu tadi soal mental dan durasi, baiknya kalian analisis dulu nih lowbird kalian itu ada bakat salah satunya atau enggak. Baiknya juga ngeceknya itu sejak lowbird berusia di bawah 5 bulan. Agar nanti itu kita lebih tepat dalam memberikan settingannya ke depannya. Sekedar tips ringan, baiknya itu latih sesuai jalur bakatnya aja. Artinya kalau bagus di mental ya asah terus mentalnya aja. Rajin-rajin track dengan lowbird yang berbeda-beda akan meningkatkan bakatnya. Lalu jika bakatnya ada di durasi, kalian bisa berfokus ke suara masteran, entah itu MP3 atau paling bagus sih menurut saya suara burung yang real ya. Jangan khawatir karena dengan bertambahnya usia, maka antara mental dan durasi itu akan saling melengkapi dengan syarat pada saat mabung nggak bikin dia stres ya. Oh ya, mohon maaf untuk video giveaway saya jadikan satu di video ini ya, semoga bisa banyak yang ikut nantinya. Oke, untuk syarat giveaway bulan April kalian cukup share 3 video di Facebook kalian, lalu screenshot hasilnya dan kirimkan ke nomor WA aku. Nanti nomor WA nya ada di deskripsi, silahkan dicek. Dan syarat yang terakhir juga harus follow akun Instagram Waiki Story. Untuk alamat IG-nya ada di layar, silahkan di follow ya. Nanti di akun yang itu saya berencana mau mengadakan live streaming rutin untuk mengcover beberapa pertanyaan yang numpuk. Jadi daripada kalian lama saya balas WA-nya atau merasa butuh jawaban cepat, nanti bisa ditanyakan langsung lewat live streaming. Oh ya, untuk hadiah periode April kita kasih tebok lagi ya. Jadi kemarin udah paket pakan dan vitamin penggacor, sekarang gantian tebok PVC lagi. Tenang aja, pemenang tidak dipungut biaya spesial pun, kalian terima bersihnya aja, semuanya saya yang menanggung.
Oke, sekarang kita undi untuk pemenang bulan Maret. Kemarin kita ambil 3 pemenang ya. Oke, seperti biasa kita menggunakan aplikasi nomor acak random. Di sini kelihatan nggak? Maaf kalau kurang jelas ya. Jadi pesertanya ada 52 orang. Di sini ada 52 orang. Dan langsung aja kita undi untuk nomor yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemenang pertama jatuh kepada nomor 45. Nomor 45 adalah Om Kolis dari Temanggung. Selamat ya buat Om Kolis. Nanti silakan hubungin saya untuk konfirmasi pemenang dan juga melengkapi data diri untuk pengiriman ya. Oke, kita lanjut ke pemenang yang kedua. Kita acak lagi. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 32. Nomor 32 adalah Om Asep dari Kuningan. Silakan nanti Om Asep hubungin saya untuk konfirmasi pemenang dan melengkapi data diri ya. Oke, lanjut ke yang ketiga. Kita acak lagi. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 45. Oh, tadi udah nomor 45. Kita acak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 17. Nomor 17 adalah Om Angga dari Tulung Agung. Silakan nanti Om Angga hubungin saya untuk konfirmasi pemenang dan melengkapi data diri untuk pengiriman ya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini videonya. Sampai jumpa untuk giveaway yang berikutnya. Nanti saya umumin di akhir bulan lagi ya. Kalau terlambat ya harap maklum karena saya menyesuaikan jadwal yang ada. Jadi mohon maaf untuk sekarang juga tadi ada beberapa acara. Ini saya rekam siang hari. Biasanya saya rekaman itu pagi hari. Oke, akhir kata tetap rawat lo berkalian baik-baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres bukan menambah stres yang baru. Saya Widi Embrim pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.